بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين أما بعد نواصل إن شاء الله sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala musannif al-imam al-syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul khamisah asma'ullah ta'ala tawqifiyatun la mahalla lil aqli la majala lil aqli fiha. Baik. Kata beliau al-qa'idatul khamisah, kaidah yang kelima dari bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau asma'ullah taala tauqifiyah. Nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu tauqifiyah. La majala lil aqli fiha, tidak ada tempat untuk akal pada nama tersebut. Jadi maksud dari kaidah ini bahwasanya penetapan nama untuk Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, bukan dengan akal. Tauqifiyah artinya harus berdasarkan dengan dalil dan sunnah. Harus berdasarkan dengan dalil dan sunnah. Jadi kapan kita bisa menetapkan sifat untuk Allah SWT atau nama untuk Allah SWT? Jika nama tersebut ada dalam Al-Quran atau sunnah. Itu namanya la majala lil aqli fiha. Jadi kita akan tidak boleh menetapkan nama untuk Allah walaupun pandangan dari akal itu bagus. Iya. Walaupun akal kita menyangka bahwasanya Allah cocok bernama seperti ini, Allah cocok bernama seperti itu, tapi kalau tidak ada dalilnya maka hal tersebut tidak bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Nah, ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. مرفوع خبرنا جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب. وعلى هذا maka di atas hal ini maka wajib al-wuquf fiha, yaitu berhenti pada dalil tersebut atau berhenti pada nama-nama itu ala ma ja'a bihi kitab wa sunnah,
terhadap apa yang datang dengannya Al-Quran dan Sunnah. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi kalau nama Allah tauqifiyah, maka tidak boleh kita berbicara tentang nama Allah, kita tetapkan untuk Allah SWT sebuah nama kalau tidak datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas, tidak ditambah pada nama itu, tidak boleh dikurangi. Jadi sebatas apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apa yang ditetapkan oleh Allah SWT nama kita tetapkan, dan apa yang ditetapkan jangan kita nafikan. Ya, itu artinya jangan dikurangi, jangan kita nafikan dari nama tersebut. Li'anna al-aqla, alasannya, la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala. Karena akal itu tidak mungkin untuk melingkup apa yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala minal asma. Allah yang tahu dirinya sendiri. Maka Allah menamakan untuknya sendiri sesuai apa yang sampai kepada kita dari dalil. Fawajib al-wuqufu fi dzalika 'ala an-nass. Maka wajib berhenti pada hal tersebut di atas an-nusus Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya secara umum. Dalilnya ini secara umum, ya. Liqaulihi ta'ala ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jangan taqaf, itu jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada untuk kalian dengannya ilmu. Karena nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dirinya itu perkara gaib. Kita tidak tahu kecuali apa yang Allah telah khabarkan pada kita, ya. Maka inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dari pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan ditanya nanti. Jadi jangan sembarang bilang, ya, dari perkara yang kita tidak ketahui. Dalil lain, qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekejian, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, dosa dan pelampauan batas tanpa ada hak. Wa an tusyriku billahi, larangan untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak ada dalil. Bukan artinya kalau ada sultan boleh, bukan, ya. Maksudnya jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Sama sekali tidak ada. Bukan mafhum mukhalafah, artinya kalau ada boleh, tidak ada. Sama sekali tidak ada memang. Ya, wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, syahidnya. Dan engkau berbicara terhadap Allah terkhusus dari nama-namanya apa yang kamu tidak ada ilmu di situ. Jadi ini Allah mengharamkan berbicara tentang Allah terkhusus dalam memberi nama apa yang kita tidak ada ilmu di situ. Ini dalil umum. Dalil lagi. Lianna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah. Karena penamaan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Au inkaru ma samma bihi nafsah. Atau mengingkari apa yang Allah namakan untuk dirinya. Kita menamakan apa yang Allah tidak namakan, atau mengingkari apa yang Allah namakan untuk dirinya. Semuanya ini jinayatun fi haqqihi ta'ala. Ini bentuk kekurangan ajaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada adab. Tidak ada adab. Fa wajaba sulukul adab fi dzalik, maka wajib menempuh adab pada hal tersebut. Waqti saru ala ma ja'a bihi nas, dan mencukupkan terhadap apa yang datang dengannya nas. Ini dalil dari Al-Quran, dalil secara umum. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya asmaullah tauqifiyah. Kita tidak tahu kecuali apa yang Allah kabarkan kepada kita. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sisi At-Tirmidzi,
tatkala di kisah dari syafaatul ummah, ya, tatkala kaum manusia mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat. Kemudian kata Nabi SAW, ana laha, saya lah pemilik syafaat itu. Maka dimintailah, ya, supaya Nabi SAW memberi syafaat, disegerakan hisab, karena pada saat itu matahari didekatkan 1 mil, ya, dekat 1 kilo lebih. Kalau ini matahari sini berapa kilo? Panasnya luar biasa. Didekatkan, kemudian keringat bercucuran. Maka meminta untuk disegerakan apa? Hisab. Maka Nabi SAW mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala. Datang, kemudian dia sujud. Nabi SAW kharra sajidan. Dia sujud kepada Rabbnya. Di dalam hadis, "Tsumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka untuk Nabi SAW pujian-pujiannya dan baiknya pujian terhadapnya yang tidak dibukakan kepada selainnya. Artinya diajarkan bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kata Nabi SAW, fa akharra sajidan fa ahmada rabbi bihamadihi yaftahu alayya la muhsi sanan alayh. Al-an diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Yang dimana pujian tersebut tidak diberitahukan oleh siapapun sebelumnya. Dan dikenal bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa? Nama dan sifat. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mau menetapkan nama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala namanya harus dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh orang menetapkan nama untuk Allah karena nama untuk Allah itu pujiannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika mau memuji dirinya itu memberitahukan pada hambanya supaya dipuji dengan nama tersebut. Dari sini menunjukkan bahwasanya nama Allah SWT tauqifiyah. Di hadis lain di riwayat Tirmidzi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, fa akharru sajidan, saya tersungkur sujud, fayulhimuni, kemudian Allah memberi ilham kepadaku, minas sana'i wal hamd, dari pujian, alham dan pujian. Alham itu pujian satu kali, kalau sana berulang, pujian yang berulang dengan nama dan sifat. Makanya dikatakan kata Nabi SAW atau kata Allah SWT di hadis Qudsi, ya, riwayat Bukhari, riwayat Abu Hurairah, qasamtu sholata baini wa bainal abdi, saya bagi solat, yaitu surah Al-Fatihah, antara saya dengan hambaku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani rabbi, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Tak akan kata Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Perhatikan, pujian. Pujian dengan apa ini? Dengan apa ini? Dengan nama dan sifatnya. Dengan nama dan sifatnya. Jadi tak kala Nabi SAW mau memuji Allah SWT, tidak bisa. Kemudian Allah mengilhamkan untuknya pujian yang tidak disampaikan kepada yang lain sebelumnya. Berarti menunjukkan bahwasanya nama Allah SWT dengan apa? Tauqifiyah. Demikian pula akan datang nanti sifat juga seperti itu. Sifat juga itu tauqifiyah. Sifat juga itu tauqifiyah. Berdalilkan juga dengan hadis lain. Akan datang nanti hadisnya. Kata Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya meminta kepadamu dengan seluruh nama yang jadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu. Jadi bertawassul dengan apa? Nama Allah SWT, nama yang Allah namakan untuk dirinya. Au anzaltahu fi kitabik, yang kita ketahui. Ya, kita meminta dengan nama Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya. Au 'allamta ahadan min khalqik, atau
siapa yang kau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Iya, ajarkan kepada malaikat, ajarkan kepada nabi, seperti di hadis tadi. Au sta'sarta bihi fil ilmi al-ghaib indak. Ini syahidnya lebih dalam lagi. Ya? Atau namamu yang kau sembunyikan di mana? Hah? Di ilmu ghaib. Artinya kalau kita memuji dengan nama itu, bisa atau tidak? Tidak bisa, karena Allah SWT sembunyikan di mana? Di ilmu ghaibnya. Ada. Tapi kita tidak bisa memberi nama. Nama apa itu? Harus dengan dalil. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah SWT tauqifiyah. Itu dua dalil. Tadi dalil umum, kemudian ta'lil, kemudian setelah itu dalil khusus. Iya. Tahu pendalilannya, tahu? Hah? Pendalilannya bahwasanya nama Allah SWT tauqifiyah dengan hadis tadi. Hah? Saya tidak paham. Siapa yang pura-pura tidak paham? Atau siapa yang pura-pura paham? Paham semua? Yakin? Betul? Ya, alhamdulillah. Nikmat itu berarti. Nanti baru setelah ini baru tanya temannya. Iya, nah. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. Iya. Kata musannif, kaidah yang keenam. Ini berarti satu lagi selesai. Asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Iya. Nama Allah SWT tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Jadi nama Allah SWT banyak. Nama Allah SWT itu banyak. Tidak terbatas. 100, 99, 1000, 1200, tidak ada. Jumlah yang tidak terbatas. Oh, yang banyak. Banyak. Ya, ini kaidah. Untuk nama Allah SWT itu tidak terbatas, banyak. Nah, liqaulihi lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. Iya. Terus baca. وما استأثر Allah تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإلحاط به. Di situ tidak dalamnya yumkin li ahad. Tidak dalamnya yumkin ahadu. Yes. Ahadan. Ayo kalau ada bukan li ahad itu. Bukan. Kata beliau dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-masyhur. Kata Nabi SAW, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Saya minta pada semua nama menjadi milikmu, ya Allah. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dengannya dirimu. Nafsak berarti Allah memiliki jiwa, ya, ini sudah lewat. Apakah ini sifat atau zat? Sudah lewat kemarin, diperselisihkan, ya. Au anzalta, au di situ sebagaimana disebutkan di syarah sendiri, musannif, au di situ bermakna waw. Waw, bukan waw itu atau tapi dan. Au anzaltahu fi kitabik, dan yang engkau turunkan pada kitab. Au 'allamta ahadan min khalqik, atau dan yang kau ajarkan seseorang dari makhlukmu. Au sta'sarta bihi fil ilmi ghaib, atau apa yang kau sembunyikan di ilmu ghaib. Al hadis rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim, dan hadis sahih. Hadis hasan.
Hadis lain semisal dengannya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata musannif, wa masta'thara Allah taala bihi fil ilmi al-ghaib, dan apa yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala pada ilmu ghaib, la yumkinu ahadan hasruhu wa la al-ihatatu bihi. Ini syahidnya. Apa yang Allah sembunyikan ini tidak mungkin kita membatasinya atau melingkup semuanya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kenapa? Karena banyak nama Allah, ada yang Allah sembunyikan yang tidak diajarkan kepada selainnya. Disembunyikan di mana? Di ilmu ghaib, cuma Allah yang tahu. Dan perkara yang seperti ini bisa kita cakup atau tidak? Tidak bisa. Berarti menunjukkan nama Allah SWT itu tidak bisa dibatasi berapa jumlahnya. Iya, dengan dalil ini. Dengan dalil ini. Menunjukkan juga dengan dalil ini bahwasanya ada dari nama Allah SWT yang tidak diketahui apa? Lafaz dan maknanya. Karena kaidahnya itu untuk membantah siapa namanya? Al-Mufawwidah, bahwasanya semua dari nama dan sifat Allah SWT itu dikenal maknanya, diketahui maknanya. Tahu lafaznya, tahu maknanya. Karena kalau tidak tahu maknanya, berarti jadikan keharusannya Nabi SAW ini tidak tahu apa yang disampaikan. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dia tidak tahu apa itu maknanya turun. Tapi semua dari sifat Allah SWT itu, begitu pula namanya, itu diketahui lafaz dan maknanya. Iya, yang kita tidak ketahui apanya? Hakikatnya. Tapi ada dari nama dan sifat Allah SWT yang tidak diketahui nama, lafaz dan maknanya. Kalau dalilnya mana? Ini. Yang kan maknanya, lafaznya tidak tahu apa. Karena perkara gaib. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, tak? Sudah. Iya, di pelajaran berlalu kemarin. Jadi dari ini selain menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu, juga menunjukkan bahwasanya ini disyaratkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya At-Tadmuriyah, ya, bahwasanya ada dari nama Allah SWT yang tidak diketahui lafaz dan maknanya. Kalau dari mana? Ini. Bisa? Iya. Baik, sekarang masuk bentuk jerat dari kaidah ini. Karena ada hadis di sana kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Bagaimana kita bawa hadis ini? Nah, mana? Baca, lanjutkan. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر ولو كان المراد الحصر ولو كان المراد الحصر لكانت الإبرة عبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونذير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم
Ini wazannya apa? Af'ala. Iya. A'dadtu. A'adda berarti tu'id. Hah? Tu'idda atau tu'iddi atau tu'iddu? Dua saja. Tu'idda dan tu'iddi. Iya. Lam tu'idda halis sadaqati. Iya, ini majzum ya, tapi berharokat. Majzum tapi berharokat. Ini harokat apa namanya ini? Hah? Harokat qiyas. Oh, so. Bagaimana itu harokat qiyas? Hah? Harokatnya apa ini? Harokat asli atau palsu? Kenapa bisa diharokati? Hah? Apa? Mudah sudah. Kata beliau, jago-jago semua nafsu, insyaallah ya. Jago-jago kalau sudah lewat. Kata beliau, فأما قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 atau 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Adapun ucapan Allah atau ucapan Nabi SAW bahwasanya Allah memiliki untuk Allah SWT ada 99 nama, 100 kecuali 1. 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang tentunya masuk surga. Berarti dari hadis ini kalau dilihat bahwasanya berapa nama Allah? 99 saja. Sedangkan kaidahnya apa? Kaidahnya nama Allah SWT tidak terbatas. Sedangkan di sini berbatas dengan jumlah 99. Oleh karena itu musannif bawakan dari sini. Kemudian diberi jalan keluar. Apa maksud dari hadis? Faman ahsaha dakhala al-jannah. Fala yadullu ala hasr al-asma'i bihadzal adad. Tidak menunjukkan batasan nama pada dengan jumlah ini 99. Walau kana al-muradu al-hasra, seandainya yang diinginkan di sini adalah pembatasan, bahwasanya nama itu 99 untuk Allah saja, lakanat al-ibaratu, maka ibaratnya beda, tidak begitu ibaratnya, lafadznya. Kalau menginginkan batasan 99 maka ibaratnya begini. Kata musannif, inna asma Allah ta'ala 99 isman. Nama Allah itu 99. Beda tak? Untuk Allah 99 nama. Iya. Siapa yang menghitungnya masuk surga. Kalau ini sesungguhnya Allah, sesungguhnya nama Allah SWT itu berapa? 99. Kalau ini iya jelas. Berarti berapa nama Allah? 99. Beda tak? Beda. Man ahsaha dakhala al-jannah wa nahwi dzalik. Siapa yang menghitungnya masuk surga dan semisal dengannya. Maksudnya semisal dengan ibarat yang memberi pembatasan 99 atau jumlah yang lain. Tapi beda ibaratnya. Kata beliau, idzan kalau begitu, fa ma'na al-hadis, jadi makna hadis yang disebutkan itu hadis Abu Hurairah, ya. Anna hadzal adad min sya'nihi. Iya, bahwasanya jumlah ini dari yang terpentingnya. Iya. Dari yang terpentingnya 99. Anna man ahsahu dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya? Berarti dia masuk surga. Itu maknanya. Bahwasanya 99 ini min sya'nihi, dari yang terpentingnya dari seluruh nama-nama Allah SWT. Ya. Siapa yang menghitungnya 99 ini masuk surga. Kata beliau, wa ala hadza fa yakunu qawlu. Maka kalau begini modelnya berarti ucapan Nabi SAW, man ahsaha dakhala jannah, ini jumlatan atau jumlatan mukammilatan lima qabla. Ini jumlah yang menyempurnakan sebelumnya, laisat mustaqillatan, bukan tersendiri. Jadi dia berhubungan dengan setelahnya. Inna lillahi 99 isman. Iya, man ahsaha dakhala jannah. 99 itu, ya, siapa yang menghitungnya masuk surga. Penyempurna, bukan jumlah tersendiri. Ya, bukan jumlah tersendiri yang membatasi dari nama Allah SWT. Karena kalau jumlah tersendiri terbatas. Ya, seperti yang nafas di atas tadi.
Inna asma'ullahi tis'atun wa tis'una isman. Sudah. Kemudian siapa yang menghitungnya? Berarti cuma berapa? Semua nama Allah berapa? 99. Iya, jumlah tersendiri masuk surga. Tapi kalau yang di bawah tidak. Berhubungan dengan 99 yang Allah tetapkan untuk dirinya. Siapa yang menghitungnya 99 ini masuk surga. Dan ahsah di situ maknanya bukan menghitung saja. Ya, disebutkan Muqayyim itu ada 3 makna. Menghitungnya yaitu dari sisi lafadznya, mengetahui melafadznya 99. Man ahsaha yaitu siapa yang mengetahui lafadznya 99. Kemudian dan dia memahami maknanya dan pendalilan dari nama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah man ahsaha, yaitu siapa yang berdoa dengan nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya kan? Seperti yang contohkan kemarin, doa ibadah atau doa masalah, masuk semua. Jadi itu maknanya. Siapa yang menghitungnya? Yaitu mengetahui lafadznya dengan jumlah yang disebutkan. Kemudian paham maknanya dan apa yang ditunjukkan dari nama itu. Ya. Kemudian yang terakhir, siapa yang berdoa dengan nama tersebut. Allahumma ya Ghafur ighfirli, ya Rahim irhamni, ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Ya, atau dengan cara yang lain. Ya, kalau tadi disebutkan nama Allah kemudian masalahnya, atau sebaliknya, disebutkan masalahnya dulu kemudian namanya. Ya, seperti doa dari diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ya. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli maghfiratan min 'indik innaka disebut ya. Setelah sebutkan doanya, ampuni saya innaka ghafurur rahim. Itu boleh juga. Jadi dua modelnya. Satu namanya dulu kemudian masalahnya, atau masalahnya dulu baru namanya. Iya. Baru namanya. Baik. Kata beliau, contoh untuk ucapan seperti ini, kalau memang lafaz seperti ini itu tidak menunjukkan pembatasan. Ini pendekatan makna. Antakula indi mi'atu dirhamin a'dadtuha lis-shadaqah. Saya punya 100 dirham. Saya hitung ini 100 untuk sedekah. Fa innahu la yamna'u an yakuna 'indaka darahim ukhra. Tidak menghalangi bahwasanya kamu punya dirham yang lain di rumahmu. Ya, lam tu'iddaha lis-shadaqah. Yang kau tidak hitung untuk sedekah. Jadi, saya punya 100.000, saya mau kasih fulan. Untuk saya 100.000, saya mau kasih fulan. Apakah saya cuma memiliki 100.000? Tidak harus. Ada dompet 1 juta. Ya. Atau di kantong saya ada 100.000, saya mau kasih fulan. Apakah uang saya cuma 100.000? Tapi 100.000 yang saya siapkan untuk diberikan ke orang lain. Ada lagi 100.000 di kantong lain, 100.000 kantong lain, 100.000 di rumah, 100.000 di beberapa tempat. Artinya bukan pembatasan. Kalau Allah katakan Nabi SAW inna lillahi tis'atan wa tis'un, itu bukan pembatasan bahwa nama Allah 99. Tapi 99 ini yang menjadi nama Allah SWT, siapa yang bisa menghitungnya 99, maka masuk surga. Oleh karena itu diperselisihkan. Iya. 99 ini. Iya. 99 ini. Apakah disebutkan ala sabilit ta'yin? Tahu sabilit ta'yin, ya? Maksudnya 99 nama ini, misalnya apa yang disebutkan oleh musannif di sini akan datang nanti 99 ini. Dita'yin namanya, misalnya Al-Ghafur, Ar-Rahman. Iya. Sampai 99. Siapa yang menghitung 99 ini maka masuk surga. Atau bukan dari sisi ta'yin, tidak ditentukan. Pokoknya 99 dari nama Allah SWT. Siapa yang bisa menghitung, menghafal, memaknai
berdoa dengannya, maka masuk surga. Paham perbedaannya? Kenapa begitu mukanya? Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya kan? Man ahsaha dakhala jannah. 99 dari nama Allah. Sudah kita tahu, ini bukan pembatasan. Ya, sekarang bagaimana kita mendapatkan pahala surga ini? Dengan menghitungnya. Apakah 99 ini ala sabili ta'yin? Ditentukan namanya. Ya, ditentukan. Misalnya dalam hadis, siapa yang 99? Misalnya Al-Khaliq, Al-Hayy, ya, Al-Ghafur, As-Sami. Pokoknya 99 yang disebutkan dalam hadis. Ya. Apakah terbatas pada 99 ini dengan nama ini, atau yang penting 99 walaupun sembarang nama, tidak harus Al-Hayy, tidak harus As-Sami' atau Al-Basir. Bisa? Nah, itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Nah, kita ambil sedikit ini. Besok baru kita ambil sisanya. Panjang juga ini. Masih ada nama-namanya. Masih banyak itu? Ya, itu namanya di belakang. Terus setelahnya masih ada lagi kalimat. Ayo. Kita cukupkan. Baca lagi sedikit ini baru kita. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه تعيينها ضعيف. Iya, ini saya isyaratkan tadi. Karena diperselisihkan apakah ada hadis yang menentukan 99 ini dan membatasi bahwa 99 inilah yang harus dihafal, dimaknai dan dipakai berdoa dengannya baru masuk surga, atau boleh dengan nama yang lain yang tidak harus dalam satu penyebutan dalam satu hadis 99. Maka musannif memberi isyarat bahwasanya tidak, lam yasihha, ya, ada Nabi SAW, tidak sahih dari Nabi SAW ta'yinu hadhihi asma. Iya, penetapan 99 nama ini secara tertentu. Bilang nama ini tidak ada. Berarti yang benarnya apa? Ala sabili al-hasr, 99 saja. Pokoknya tanpa ditakyin. 99 nama yang dihafal kemudian dimaknai dipakai berdoa, sudah. Balasannya masuk surga. Wal haditsu, dan hadis al-marwi anhu, dan hadis yang diriwayatkan darinya dari Nabi SAW fi ta'yiniha dhaif. Iya. Jadi tidak benar hadis yang menentukan 99 nama itu yang harus dihafal dan dimaknai dan kemudian dipakai berdoa. Berarti boleh. Yang penting 99. Oleh karena itu musannif rahimahullah memberi penamaan sendiri 99 itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak benar dalil yang menunjukkan 99 nama dalam satu hadis itu tidak sahih. Sebagaimana disebutkan. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah min Majmu' al-Fatawa, ta'yinuha laysa min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaq al-mahrifati bi hadisi. Ini ucapan Ibnu Taimiyah bahwasanya penentuan dari nama-nama Allah 99 dalam satu hadis itu bukan dari kalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaq al-ma'rifati bi hadisi. Kesepakatan ahlul hadis yang mengetahui hadis. Bukan dari ucapan Nabi. Walaupun ada, tapi itu bukan ucapan Nabi. Ya, itu ditetapkan oleh mungkin dari tabi'in atau siapa yang meriwayatkan dari hadis itu. Wa qala qabla dhalik innal Walid dzakaraha an ba'di syuyukhihi asy-Syamiyyin kama jaa mufassiran fi ba'di turuq hadisihi. Dan Walid bin Muslim, ya, ini salah satu riwayat yang meriwayatkan tentang penentuan dari 99 hadis itu. Walid bin Muslim. Iya. Menyebutkan penentuan dari nama tersebut sebagian dari syekhnya yang berasal dari Syam. Jadi Walid bin Muslim ini itu tidak mengambil, bukan
lafaz dari Nabi, tapi mengambil dari gurunya. Berarti ucapan Nabi itu bukan? Bukan. Iya. Kalau istilah hadis apa? Mudraj. Dimasukkan oleh sebagian dari rawi. Bukan dari kalam Nabi SAW. Jadi seakan-akan disambungkan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha dakhala al-jannah. Wa hiya ar-razzaq. Begitu. Padahal wa hiya ar-razzaq ini ucapannya siapa? Ucapannya rawi, bukan dari Nabi SAW. Tapi digabungkan seakan-akan apa? Ini banyak. Ucapannya Hurairah ada, ucapannya Ibnu Mas'ud ada seperti itu. Dikatakan ini mudraj, dimasukkan ya dalam lingkupan apa? Ya, ucapan Nabi SAW. Jadi seakan-akan ini dianggap ucapannya Nabi SAW. Tapi orang yang tahu, ya bisa saja dari temannya misalnya, ya atau ada riwayat lain yang semisal yang ini kemudian tahu berarti ini mudraj karena dikumpulkan dengan beberapa riwayat. Kata beliau, mufassiran fi ba'di turuq hadis. Ini sebagaimana datang penafsirannya di sebagian jalan-jalan hadis. Qala Ibnu Hajar fil Fath al-Bari. Iya, laysat 'illatu 'inda asy-syaikhaini al-Bukhari wa Muslim tafarrud al-Walid faqat. Jadi bukan ilahnya karena Muslim ibn Walid ini atau Walid ibn Muslim ini perawi dari Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kata beliau bukan ilahnya di sisi dua syekh al-Bukhari dan Muslim bersendiriannya al-Walid faqat. Iya. Jadi ilahnya kenapa hadisnya itu dhaif karena bersendiriannya Walid bin Muslim, al-Walid bin Muslim. Sebagian rawi yang meriwayatkan dengan hadis yang sama itu tidak ada lafadznya. Berarti bersendirian dia. Iya. Kata beliau faqat bal ikhtilafu fihi wal ittirab wa tadlisuhu wa ihtimal al-idraj. Lihat ada 4. Pertama bersendirian, kemudian ada ikhtilaf, perbedaan dari lafadznya. Kemudian ittirab, kadang ini, kadang itu. Iya. Dia meriwayatkan kepada murid yang lain dibilang ar-razzaq. Diriwayatkan ke riwayat lain dibilang as-sami'. Maksudnya di urutan seperti itu. Jadi banyak ittirab dari lafaz-lafadznya. Apalagi wa tadlisuhu. Iya. Demikian pula dia mudallis. Tadlisu asyuyukh atau at-taswiyah. Dan terakhir ihtimal itrad. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada ihtimal ini dimasukkan oleh gurunya. Kemudian dia meriwayatkan seakan-akan ini dari riwayat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan apakah doanya ini harus 99 dari nama tertentu atau bukan? Jawabannya bukan, karena hadis yang menunjukkan ini hadisnya lemah. Maka dari sini berdoa dengan 99 nama ini bukan ala sabili ta'yin, bukan ala sabili at-ta'yin, tapi ala sabili al-badal atau ala sabili al-badal. 99 tapi tidak harus nama dari misalnya Rozak 99. Misalnya si fulan pakai Rozak, si fulan ganti Rozak dengan As-Sami', itu boleh. Misalnya 98 sama semua. Paham? Ini ala sabili ta'yin berarti harus 99. Ini pakai doa 99 dengan nama yang sama, si fulan juga 99 nama yang sama. Tidak boleh berbeda. Itu kalau ta'yin. Kalau ala sabili badal, si fulan pakai 98 nama, ya kan? Kecuali dia pakai misalnya 99 Ar-Razzaq. Si B dia pakai 98 sama dengan yang dipakai tadi, tapi yang 99 beda. Dia pakai siapa? As-Sami'. Itu namanya ala sabili badal dan itu yang cocok. Jadi kalau untuk pakai berdoa 99, tentukan saja. Yang penting itu benar datangnya dari Nabi SAW dan Al-Quran 99 itu. Jangan lebih, jangan 100 karena Nabi SAW 99 saja. Ini ditentukan. Jadi adatnya 99 tapi penentuan namanya ini ala sabili al-badal. Boleh diganti. Tidak harus nama tersebut. Paham sampai sini? Apa? Iya, man ahsoha. Apa man ahsoha? Itu tadi mananya. Siapa yang menghafal lafadznya, kemudian tahu mananya, kemudian dia pakai berdoa. Itu mananya ahsoha. Dakhala jannah. Jadi ketika dia minta kepada Allah, dia selalu bertawassul dengan namanya. Ya Razzaq, irzuqni. Paham? Ketika dia berdoa minta rahmat, Ya Rahim, irhamni.
dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah. Paham? Hah? 2 menit lagi. Paham ala sabil badal dengan ala sabil ta'yin, tahu? Paham tidak? Iya. Terus berarti tidak disebutkan semua 99 dan 101. maksudnya? Iya, dia gunakan 99 ini. Ya? Jadi nama ini mana saja? Siapa yang menghitungnya dari 99 ini? Ya? Kemudian digunakan untuk berdoa. Dia hafal, dia tahu mananya. Artinya 99, bagaimana nama ini dia tahu, dia amalkan dalam kehidupannya. Ketika dia mau ini, dia ingat lagi Allah SWT Al-Qarib. Ketika dia ini, Allah SWT As-Sami'. Begitu. Dari 99. Ya? Batasannya. Baik. Kemudian kata beliau, "Walima lam yasih ta'yinuha." Ali Nabi SAW ikhtalaf as-salaf. Karena dari apa yang tidak sahih penentuannya dari Nabi SAW, maka berselisihlah para salaf. Wa ruya anhum fi dzalika anwa', dan diriwayatkan dari mereka beberapa jenis dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah 99 ini. Wa qad jama'tu 99 isman, dan saya sudah mengumpulkan 99 nama ma dhahara li min kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya, apa yang nampak untuk saya dari kitab Allah SWT dan sunnah. Artinya 99 ini diambil dari nama Allah SWT, dari Al-Quran dan sunnah untuk Allah SWT. Adapun sebagiannya ini ada yang dhaif dari hadis, dan itu insyaallah mungkin besok kita jelaskan. Ya. Besok kita jelaskan. Dan nama Allah SWT itu banyak. Ya, ada yang mufrad, ya, ada yang dia mudhaf seperti khairul makirin, ini disebutkan Dzul Jalali wal Ikram, ini dari nama Allah SWT, ya, dan seterusnya dari nama, bukan hanya yang bersendirian seperti Al-Alim, ya, khairul hakimin, masuk juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disebutkan musannif ini hanya nama yang bersendirian seperti Ar-Razzaq, Al-Latif, Al-Qarib. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.